Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Fajri Boim dapat hadir lagi di hadapan Anda semuanya. Sekarang Fajri sedang berada di lahan wakaf yang dikelola oleh Dompet Duafa. Sekarang ini Fajri tidak sendirian, juga ditemani oleh Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Pak Ustadz? Keadaan negara baik-baik saja. Sedang sibuk apa nih Pak Ustadz nih? Ya biasa aja, rutinitas keseharian, membantu Dompet Duafa. Masya Allah, semoga kita doakan selalu, semoga Pak Ustadznya tetap sehat. Amin. Ya, insan muda ya. Pak Ustadz, kita langsung aja nih. Sekarang ini kita berada di lahan wakaf nih Pak Ustadz nih. Kalau dari perkembangan dari zaman dahulu Rasulullah sampai zaman milenial ini seperti apa nih Pak Ustadz? Apanya ya? Perkembangannya wakaf. Perkembangan wakaf. Betul. Oke. Pak Ustadz. Begini, wakaf itu ya jadi intinya menjadi tulang punggung dari kemajuan peradaban, karena wakaf itu landasan ekonomi umat itu sebetulnya wakaf. Ya kalau kita lihat konsep ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Betul. Nah ini semua sudah memahami ya, kalau misalnya zakat sudah ada 8 asnaf yang kemudian peruntukannya jelas, infak untuk penyalurannya juga, sedekah juga. Nah, wakaf ini bisa lebih luas lagi karena apa? Karena dia bisa menggulirkan yang namanya dana umat ya untuk kemaslahatan yang lebih besar lagi gitu. Nah, contohnya kalau tadi bicara di zaman Rasulullah SAW, tentu yang fenomenal yang sampai sekarang kita tidak bisa melupakan, selalu ingat terus, itu adalah wakaf sumur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di zaman ketika Madinah paceklik gersang air, pada saat itu kemudian umat untuk berwudu aja susah ya, apalagi kemudian untuk mandi dan lain-lain. Ada ada sumur yang kemudian menjual airnya sangat mahal. Nah, sumur Romah ini dari orang Yahudi ini, dia menjual air dengan sangat mahal, apalagi di saat gersang kan gitu. Betul. Karenanya Rasulullah SAW itu memanggil para sahabat, dan Rasulullah langsung membuka, seakan-akan dalam tanda petik melelang. Wahai para sahabat, siapa yang mau mewakafkan hartanya ya di jalan Allah dengan cara apa? Itu membeli sumur, ya. Insya Allah balasannya jannah. Nah, mendengar seperti itu langsung tuh sahabat Utsman bin Affan langsung saya mau gitu. Langsung tertarik Ustadz. Langsung tertarik dan saya mau gitu. Nah kemudian datang ke sumur tersebut, pemilik sumur tersebut, tapi nggak dijual, Karena apa? Karena dia tahu betul ketika saat gersang dan lain-lain, dia akan menjual sedikit-sedikit dan mahal, dan keuntungannya berlipat-lipat. Karena butuh orang ya. Karena butuh. Nah, disitulah kecerdasannya Utsman bin Affan dengan udah begini aja, saya beli setengah aja. Artinya setengah itu dalam waktu sepekan, 3 hari untuk kita, 3 hari misalnya untuk pemilik gitu, 3 hari untuk Utsman bin Affan kan gitu. Dengan harga yang 20 kali lipat, yang mahal sekali. Kecerdasannya dibeli tuh. Oke, beli. Nah, setelah dibeli, si Yahudi berpikir bahwa kalau udah dibeli tetap dia bisa menjual mahal kan, walaupun hanya 3 hari atau 4 hari. Nah, tetapi ternyata sama Utsman bin Affan bilang sama semuanya di situ bahwa ketika harinya kepemilikan Utsman, free semuanya. Nah, ini wakaf nih, wakaf air, free, semua bisa memakai air itu ya, menggunakan, memanfaatkan air tersebut. Otomatis akhirnya di sisa hari yang berikutnya itu nggak ada yang mau beli kan. Nah, udah jangan beli, nanti aja free kan pada saat menunggu ya Utsman. Akhirnya si Yahudi ini datang ke Utsman dan bilang, ya udah beli aja lagi setengahnya. Berarti taktik dagangnya pinter ya Ustaz ya. Dari semenjak itu sudah ribuan tahun ya, 1000 tahun lebih itu, sampai sekarang kebermanfaatannya belum habis. Jadi sumur tersebut itu bahkan sekarang sudah ada di rekening itu yang terus dibagikan ya, setiap tahunnya dibagikan, mengalir terus ya kepada umat, dan setiap tahunnya itu lebih dari 50 juta
dinar itu ada di sana. Jadi sekitar miliaran uang itu ada di rekeningnya Utsman bin Affan yang dikelola oleh kerajaan Saudi. Selain itu juga dibangun yang namanya hotel bintang 5 dengan 250 kamar, 15 tingkat itu ya. Itu juga hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Juga ada kebun kurma yang hasilnya jadi terus-menerus bergulir. Nah, coba bayangkan kalau kita sekarang sahabat sobat dompet duafa semuanya mengumpulkan potensi yang ada ya, seperti ini lahan wakaf ini mengumpulkan potensi yang ada, tapi juga untuk bergulirnya tadi ya, ada kebermanfaatannya, usaha yang bergulir yang semakin lama semakin besar yang hasilnya semuanya untuk kemaslahatan umat. Nah, itu tuh. Tadi kan kalau Rasulullah itu mengumpulkan para sahabatnya nih Ustadz, berarti kan Rasulullah itu literasi wakaf ya Ustadz ya, karena kan kekeringan nih. Nah, bagaimana kalau melihat dari kalangan milenial nih Ustadz nih, apalagi kan kalangan milenial ini kan memiliki penghasilan nih Ustadz nih ya kan, tapi dia bingung nih mau diapain, mau ikut lifestyle juga nanti akan habis kemakan waktu gitu. Gimana sih Ustadz literasi wakaf terhadap teman-teman milenial ini Ustadz? Nah ini ya, untuk millennials ya, justru sekarang para millennials ini itu bisa melebihi yang kolonialnya nih. Kenapa? Karena dia udah jadi sultan-sultan sejak muda. Dengan terbukanya peluang bisnis online, kita bisa lihat ada sultan-sultan muda yang masih muda-muda kayak raya kan gitu. Betul. Pada bermunculan ya Ustadz. Bermunculan gitu di mana-mana di berbagai daerah. Nah, semestinya gitu kita rangkul mereka, kita arahkan mereka untuk apa? Untuk menjadi Utsman bin Affan di masa kini. Nah, karenanya untuk literasi penting sekali nih untuk sahabat dompet duafa semua untuk menyebarkan informasi ini. Ya, jadi share informasi ini, ajak teman-temannya semuanya, bikin acara-acara yang kemudian memahamkan tentang wakaf itu, betapa pentingnya dan bisa dampaknya sedahsyat sumur Utsman bin Affan. Gitu. Berarti harus ada gerakan Ustadz ya? Harus ada gerakan. Nah, gerakan inilah yang saya ingin lokomotifnya dompet duafa. Karena dompet duafa kan programnya sudah proven, sudah terbukti, sudah banyak program-programnya dengan berbagai kebermanfaatan dan kemaslahatan. Ayo kita kumpul, misalnya di tempat ini, ya, ini di wahana di zona Madinah. Di zona Madinah, ya, yang kita bisa lihat wahana wakaf. Ya, langsung Ustadz ya. Iya, karena ini di sini kan ada greenhouse, ada masjidnya, ada kampus, ada rumah sakit, ada kafe, buat nongkrong-nongkrong milenials gitu dan lain-lain. Belum nanti kalau misalnya dibuat lagi areanya masih luas gitu dibuat berbagai ada hiburan dan lain-lain, tidak masalah. Tapi semua kebermanfaatannya kita berikan untuk kemaslahatan umat. Nah, tadi kan Ustadz Erik Yusuf kan menyebutkan Ustadz, kalau pertama kali kan itu adalah sumur Ustadz ya. Nah, ini potensi wakaf itu kan di zaman Rasulullah itu kan di Timur Tengah Ustadz ya. Bagaimana potensi wakaf yang ada di Indonesia sendiri Ustadz? Nih ya, asal kita tahu semua, orang Indonesia terkenal di seluruh dunia. Lihat saja kalau kita haji umroh. Semua mengakui bahwa orang Indonesia itu sangat dermawan. Orang Indonesia itu empatinya tinggi. Lihat ketika masa pandemi, kesulitan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sulit, tetapi justru yang namanya zakat, infak, sodako itu tidak kemudian turun, bahkan meningkat secara persentase. Artinya apa? Artinya orang Indonesia itu orang yang betul-betul mudah membantu orang yang lain, dermawan. Dan pada saat sekarang, jika seandainya pesannya sampai dengan benar, programnya bisa diperlihatkan kebermanfaatan yang bisa dirasakan langsung, ya, dan diterangkan yang tidak langsungnya seperti apa, saya kira justru kemajuan Indonesia ini, saya kira kalau umat muslim itu ya dari wakaf. Ya karena ini wakaf ini yang tadi saya bilang tulang punggungnya kebangkitan ekonomi umat itu sebetulnya dari wakaf. Nah, kalau insan muda yang ada di rumah sendiri ini taunya makam, masjid, ternyata banyak ya potensi-potensinya. Ya ginilah ya, itu kan karena masalah tadi literasi ya, karena masalah informasi yang kurang komprehensif yang akhirnya
wakaf itu dipahami sebagai ya kuburan, Iya, wakaf kuburan, tanah kuburan, wakaf masjid, Hmm. gitu ya. Paling banter wakaf pendidikan, misalnya pesantren, misalnya gitu, Iya. tanah untuk sekolah gitu ya. Padahal wakaf itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, Betul, gitu betul. ya. Jadi yang bersifat zati itu yang kemudian bisa dirasakan langsung, gitu. Tapi ada yang kemudian sifatnya itu jadi pemodalan, itu ada, gitu. Jadi yang tidak bergerak itu tadi tanah ya, Iya. yang langsung diperuntukkan untuk sekolah, untuk tadi rumah sakit dan lain-lain. Tapi yang bergeraknya juga selain uang ya, bisa yang tadi air minum gitu ya, Iya, iya, dan iya. kebermanfaatan yang lainnya itu bisa. Dan wakaf ini sangat luas, jadi bukan hanya itu. Dan tadi yang saya bilang, ada yang langsung bisa dimanfaatkan, Iya, iya. dibagikan ke masyarakat langsung, ada yang kemudian digulirkan menjadi penanaman modal dan lain-lain gitu, yang sampai akhirnya hasilnya tadi seperti Utsman bin Affan, kan dijadikan hotel dan lain-lain, tapi hasilnya untuk kemaslahatan. Oh. Nah, ini wakaf. Iya, kebermanfaatan itu selalu dirasakan ya Ustadz ya. Waktu misalkan nih Ustadz nih, ada si Fulan, beliau meninggal, tapi si Fulan ini sudah mewakafkan. Apakah itu selalu mengikuti si Fulan ini Ustadz? Otomatis kan ada 3 hal yang tidak terputus ya kalau kita meninggal. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, ya anak-anak yang soleh-soleha. Yang ketiga, ya itu tadi amal jariah. Amal jariah ini salah satunya wakaf. Jadi wakaf itu kan sebetulnya sesuatu yang ditahan, artinya tidak akan habis. Jadi kalau ada harta nih, harta ini yang diwakafkan ini tidak kemudian dihabiskan gitu, tapi wakaf ini dikelola agar supaya nanti muncul manfaatnya yang dibagikan. Mengalir terus Ustadz. Nah, makanya bisa tadi sumur Utsman bin Affan bisa lebih dari 1.500 tahun masih tetap ada. Nah, yang kita harapkan kan ini Dompet Duafa ini punya lahan zona Madinah, zona wakaf ini ya. Iya. Ini kita harapkan kan bahkan ribuan tahun juga nanti akan berkembang, bukan cuma di sini tapi berkembang terus, Meluas ya. Iya, meluas. Lahannya meluas, Kebermanfaatan meluas. kebermanfaatan meluas, bukan hanya di daerah sini tapi juga di berbagai daerah gitu. Nah, coba pahamkan kalau seandainya kita ikut, walaupun sedikit, tapi kita sudah ikut di dalam gerbong atau lokomotif kebaikannya. Nah, ini insya Allah akan ikut terus, gitu. Ya, jadi kayak misalnya ini kan sebuah lokomotif atau gerbong kebaikan wakaf ini. Iya, iya. Nah, kemudian kita ikut di dalamnya. Nah, kita juga sedang berjalan menuju kebaikan tadi, yang amal jariah yang tidak putus-putus. Yang akhirnya insya Allah apa yang kemudian akan didapatkan oleh orang-orang, pahalanya mengalir kepada kita. Gitu. Nah, kalau Ustadz Erick Yusuf sendiri nih melihat program wakaf dari Dompet Duafa ini seperti apa nih Ustadz? Padahal kan banyak nih organisasi-organisasi yang memang ada program wakafnya Ustadz ya. Gini, ya. Tentu masing-masing dari para las gitu ya, Dompet Duafa dan yang sebangsanya yang sama itu, mereka itu kan pasti punya program unggulan. Betul. Masing-masing itu punya program unggulan. Kenapa? Karena sebaiknya memang semuanya bersinergi agar supaya di mana yang belum tergarap, merekalah yang baru-baru untuk menggarap itu semuanya, atau kita yang nanti menggarapnya gitu. Nah, karenanya kebaikan itu kalau kita lihat program itu kan seperti spektrum. Iya. Program kebaikan itu. Kalau udah menggarap yang warna merah, kuning dan lain-lain, nah gradasinya siapa yang menggarap? Atau warna yang lainnya siapa yang garap? Siapa yang garap warna putih? Siapa yang garap warna hitamnya? Siapa yang garap? Jadi akhirnya seperti pelangi gitu ya, yang kemudian penuh dengan gradasi dan lain-lain. Inilah semua yang dibutuhkan oleh umat, gitu. Kan misalnya ini kampus Budi Bakti, ini kan untuk yang orang-orang yang duafa, untuk sekolah seperti OB dan lain-lain gitu ya, yang kemudian bersekolah di sini dengan apa? Dengan dana-dana tadi, ziswaf tadi gitu. Nah, ini sudah dikelola oleh Dompet Duafa. Nah, yang mana yang belum dikelola? Nah, gitu. Nah, kemudian masuklah program-program yang lain tuh, gitu, kebermanfaatan yang lain. Nah, kalau kemudian terjadi sinergi, ini betapa indahnya gitu, ya. Betapa umat itu akhirnya, kalau kita lihat di zaman
Umar bin Abdul Aziz Ayo. sampai mau ngasih zakat aja bingung karena nggak ada yang bisa nerima zakat lagi, semuanya udah sejahtera. Sejahtera semua. Nah, Ustadz, ya. itu kuncinya. Jadi harus ada yang melengkapi satu sama lain, Ustadz, Satu sama ya? lain, sinergi. Jadi nggak pernah bisa ya kita berhasil itu sendirian. Nah. Jadi jangan pernah antum semua nih sahabat Dompet Duafa berpikir bisa masuk surga sendirian. Iya, kita harus mengajak-ngajak Nggak orang bisa. lain dong. Iya. Kita untuk beramal soleh juga perlu orang lain. Betul. Gitu. Karena hidup itu bersosialisasi, Iya. Ustadz. Oke, Ustadz, mungkin bisa statementnya, Ustadz nih, closing statementnya, Ustadz, untuk insan muda yang ada di rumah, Ustadz. Begini ya, sahabat Dompet Duafa ya, para milenials, anak-anak muda begini. Sebetulnya ada satu hal, ketika kita membiasakan diri masuk ke dalam kebaikan, Ya. ya, semacam kita berwakaf gitu, dari sejak muda, Hmm. dari sejak dana yang kita punya itu cuma sedikit, Hmm. tapi itu akan menjadi ringan Hmm. kalau kita biasakan. Hmm. Karena ada konsep yang namanya the power of repetition, kekuatan pengulangan. Hmm. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, itu sudah kemudian masuk ke dalam otak, sudah otomatis, apalagi masuk ke dalam alam bawah sadar, subconsciousness namanya. Hmm. Itu udah otomatis aja. Kita itu kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung gitu. Nah, kalau sebetulnya kita itu setiap harinya, setiap pekannya itu kita tidak lepas dari apa? Dari kemudian membantu orangnya, apalagi masuk ke dalam program wakaf, walaupun sedikit. Yang sedikit-sedikit itu jadi bukit. Tuh. Apalagi ketika kita dilapangkan oleh Allah, kita akan lebih mudah untuk yang lebih besarnya. Iya. Coba aja antum nih ya, rasain. Iya. Ke masjid setiap Jumat kan kita pasti sedekah tuh, infak tuh. Iya. Buka dompet, berapa yang dimasukin? Iya. Kalau seandainya ini seandainya Iya. berandai-andai. Kalau seandainya kita masuk misalnya 50.000 tuh di awal tuh berat banget, atau 20.000 tuh berat. Tapi ketika kita biasakan 20.000, nanti terus kemudian kita sisihkan, udah mau Jumat, nggak ngopi-ngopi dulu deh sedikit. Untuk apa? Untuk hari Jumat, 20.000 lagi dulu. Sampai akhirnya ringan. Sampai akhirnya kita ingin meningkatkan itu. 50.000 deh. Wah, pertama berat. Iya. Nanti kemudian kita menyisihkan, oh mau hari Jumat nih. Tahan dulu. Oke. Sampai akhirnya nanti 100.000. Sampai akhirnya nanti terus menerus. Iya. Gitu. Apalagi ketika kita mendapatkan rizki yang ya dilapangkan oleh Allah. Nah, disitulah kemudian kita wakaf yang besar gitu. Nah, jadi saya kira biasakanlah ya millennials ini mulai dengan apa? Dengan membiasakan ziswaf itu jadi keseharian. Iya. Ya, ketika itu menjadi keseharian, itu kita tidak akan lagi menjadi berat ya untuk melakukan itu, dan DNA-nya kita itu udah masuk DNA-nya udah mengalir DNA siswa itu gitu. Nah, kalau udah mengalir DNA itu udah aman insya Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya ya masuklah dari pintu itu gitu di surga kan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima Gitu. kasih Ustadz Ya. Erik Yusuf atas waktunya. Ya, Alhamdulillah. itulah insan muda. Ya. Perbincangan kita dengan Ustadz Erik Yusuf. Jadi kalau misalkan insan muda punya kelompok teman, Ya, bingung, komunitas, bingung nih uangnya mau diapain nih, mendingan kalau pahalanya mau mengalir kayak air gitu Ustadz ya, langsung aja bisa berwakaf. Mari kolaborasi dengan Wakaf Dompet Duafa. Jadikan pahala mengalir abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.